Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai artikel ilmiah yang telah kami buat dengan judul Kesalahan Penggunaan Tanda Baca. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Diah Wulandari sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Dan perkenalkan juga ketiga rekan pemateri kami, yaitu Saudari Alpuria Putri, Lisna Amanda, dan Saudara Rizky. Adapun abstrak artikel ilmiah kami yaitu sebagai berikut. Baik, jadi dalam pembahasan artikel ini mengacu kepada struktur dan genre mikro pada artikel konseptual dengan kajian analisis kesalahan berbahasa. Pembahasan artikel ini kami ambil dari berbagai sumber di internet. Untuk lebih memahami tentang apa itu tanda baca, macam-macamnya apa saja, dan bagaimana jika kita melakukan kesalahan dalam penulisan tanda baca. Untuk itu, mari kita simak pemaparan dari ketiga rekan pemateri. Kepadanya dipersilahkan. Nah, untuk memulai pembahasan kita kali ini, pembahasan pertama adalah pendahuluan dari penulisan artikel ini. Pertama, apa itu menulis? Menulis merupakan salah satu cara menyampaikan ide kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Dengan menulis, seorang penulis dapat menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaannya kepada orang lain, baik melalui karya ilmiah, artikel, resensi, apresiasi, kritik seni, naskah drama, puisi, cerpen, ataupun novel. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa menurut Soekarno dan Muhammad Yunus dalam Pustaka Sari. Selanjutnya, ketepatan tanda baca. Ketepatan penggunaan dalam pengungkapan gagasan itu harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan. Salah satunya penggunaan tanda baca. Namun, tak jarang kita jumpai kesalahan penggunaan tanda baca itu sendiri seperti tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Selanjutnya, ada tujuan pembahasan. Pembahasan ini bertujuan mendeskripsikan dan memberikan contoh pada kesalahan penggunaan tanda baca yang sering dilakukan dan untuk menganalisis segala bentuk kesalahan dalam pemakaian tanda baca. Pembahasan ini mengacu kepada struktur dan genre mikro pada artikel konseptual dengan kajian analisis kesalahan berbahasa. Inti bahasan pada tulisan ini mencangkup pengertian tanda baca, fungsi tanda baca, macam-macam tanda baca, dan kesalahan penggunaan tanda baca dan pembenarannya. Tanda baca sangat penting dalam penulisan karena membantu untuk memahami makna tulisan tersebut. Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat dan suatu paragraf mudah dipahami, sehingga tidak ada kesalahan makna yang disampaikan oleh penulis. Meskipun penulisan tanda baca itu memang terkesan sepele, tetapi kesalahan penggunaan tanda baca bisa mengubah makna suatu kalimat ataupun intonasinya. Oleh karena itu, penulis perlu memahami penggunaan tanda baca pada sebuah tulisan selain memahami dasar-dasar menulis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, tanda baca atau punktuasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan perasa pada suatu bahasa. Tanda baca dalam sebuah kalimat ini menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, intonasi, dan jeda ketika dibaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Biasanya, tanda baca ini dilambangkan dengan simbol yang berbeda-beda. Tanda baca juga berfungsi sebagai tanda jeda dan mengatur intonasi saat kita membaca. Menurut para ahli, yang pertama
pertama menurut Fahrudin. Dalam buku pegangan mata kuliah dasar umum Bahasa Indonesia halaman 33, tanda baca diartikan sebagai tanda yang digunakan untuk melambangkan suatu bahasa. Yang kedua, menurut Dr. Andes Abdullah, tanda baca adalah tanda yang dipakai untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi yang disampaikan dapat diterima baik oleh pembaca. Tanda baca memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur jeda. Yang kedua, mengatur intonasi. Yang ketiga, memberikan penegasan pada kalimat. Yang keempat, menggambarkan struktur kata atau kalimat pada sebuah tulisan. Yang kelima, menunjukkan adanya tata kata pada sebuah tulisan. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada 15 macam tanda baca. Yang pertama, tanda titik, berfungsi untuk mengakhiri suatu kalimat. Yang kedua, tanda koma, berfungsi untuk memisahkan perincian atau kalimat. Yang ketiga, tanda titik koma, berfungsi untuk memotong atau memberikan jeda suatu kalimat. Yang keempat, tanda titik dua, berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa setelah tanda titik dua tersebut adalah penjelasan dari tulisan sebelum titik dua. Yang kelima, tanda hubung, berfungsi untuk menghubungkan atau memisahkan suatu kalimat. Yang keenam, tanda pisah, berfungsi untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh, tanda tanya, berfungsi untuk memberikan pertanyaan. Yang kedelapan, tanda seru, berfungsi untuk memberikan penegasan. Kesembilan, tanda epilepsi, berfungsi untuk menunjukkan ada bagian yang dihilangkan. 10. Tanda petik, berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya. 11. Tanda petik tunggal, berfungsi untuk mengapit petikan yang ada dalam petikan lain agar tidak terjadi kerancuan bentuk kalimat dan juga untuk mengapit makna, terjemahan, atau ungkapan. Ke-12, tanda kurung, berfungsi untuk mengapit tambahan keterangan baik yang merupakan bagian utama kalimat maupun yang tidak. 13. Tanda kurung siku, berfungsi untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Selain itu, tanda kurung siku juga menyatakan kesalahan atau kekurangan yang terdapat di dalam suatu naskah. 14. Tanda garis miring, berfungsi untuk menggantikan kata atau, dan, serta setiap. 15. Tanda penyingkat atau apostrof, berfungsi untuk menghilangkan bagian kata dalam suatu kalimat. 1. Tanda titik. Tanda titik adalah penanda di akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan dan sebagainya. 2. Tanda koma. Tanda koma digunakan di tengah kalimat dalam pembentukan kalimat, perbandingan dan pemisahan partikel dengan kalimat inti. 3. Tanda tanya, penanda akhir kalimat pada kalimat pertanyaan, dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung, menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 4. Tanda seru, dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan berupa seruan atau perintah ataupun yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Tanda titik koma menjadi pemisah, pengganti kata penghubung untuk kalimat yang sejenis dan setara
dan kalimat serata dalam kalimat majemuk. 6. Tanda titik dua dipakai setelah atau ungkapan yang membutuhkan pemberian, dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada tanda baca penghubung atau penggunaan tanda baca penghubung. Biasanya tanda baca ini berfungsi sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Di sini ada penggunaan tanda baca yang benar dan penggunaan tanda baca yang salah. Bella menjadi peringkat kedua di kelasnya. Nah, dalam kata ke ini dia menggunakan tanda hubung. Ini merupakan kalimat yang benar atau penggunaan tanda baca yang benar. Nah, yang kedua ini Bella menjadi peringkat kedua di kelasnya. Dalam kata ke ini tidak menggunakan tanda penghubung. Itu salah ya teman-teman. Seharusnya dalam kata ke ini harus menggunakan tanda penghubung. Nah, selanjutnya di sini yang kedelapan itu penggunaan tanda pisah. Tanda pisah ini biasanya digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Tanda pisah juga digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai. Di sini kita bisa lihat contoh kalimat yang salah dan contoh kalimat yang benar atau penggunaan tanda baca yang benar dan yang salah. Di sini ada yang benar, yaitu kemakmuran bangsa itu saya yakin diusahakan oleh bangsa itu sendiri. Nah, di sini ada penggunaan tanda pisah. Kemakmuran bangsa itu. Nah, di situ ada tanda pisah. Saya yakin, tanda pisah lagi, diusahakan oleh bangsa itu sendiri. Nah, dan yang kedua ini kalimat yang salah atau penggunaan tanda baca yang salah ya teman-teman. Kemakmuran bangsa itu saya yakin diusahakan oleh bangsa itu sendiri. Nah, di sini malah menggunakan tanda kurung pada saya yakin, pada kata saya yakin. Itu merupakan kalimat yang salah atau penggunaan tanda baca yang salah. Nah, yang kesembilan ini penggunaan tanda baca kurung. Fungsinya untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dan mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Di sini ada dua contoh ya teman-teman. Ada kalimat atau penggunaan tanda baca yang benar dan kalimat atau penggunaan tanda baca yang salah. Yang pertama ini ada penggunaan kalimat atau tanda baca yang benar. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI. Nah, yang di dalam kurung ini merupakan singkatannya ya teman-teman. Yang dikurung merupakan singkatannya. Nah, yang kedua ini yang salah itu kebalikannya ya teman-teman. Yang dikurung itu bukan singkatannya tetapi penjelasannya atau bukan singkatan dari BPUPKI, tapi ini kepanjangan dari BPUPKI-nya. Itu salah ya teman-teman. Nah, yang ke-10 ini penggunaan tanda baca atau tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk menghafid huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Di sini kita lihat ada dua contoh kalimat yang benar dan kalimat yang salah atau penggunaan tanda baca yang benar dan tanda baca yang salah. Yang
pertama ini persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35 sampai 36. Perlu dibentangkan di sini. Nah, di sini ada tanda kurung. Yang pertama ini ada tanda kurung pada kata perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Nah, di situ terlihat ya, ada tanda kurung siku. Ini merupakan penjelas bahwa lihat di halaman 35 sampai 38. Nah, pada kalimat yang kedua ini sama ya, tetapi penggunaan tanda baca yang salah. Di sini sudah terlihat ada tanda baca kurung berdempetan atau berdampingan dengan tanda baca kurung siku. Itu merupakan penggunaan tanda baca yang salah. Yang ke-11 ini penggunaan tanda baca petik. Tanda baca petik ini biasa digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Ada dua contoh di sini, ada kalimat benar atau penggunaan tanda baca yang benar, dan ada kalimat yang salah atau penggunaan tanda baca yang salah. Yang pertama ini yang benar ya teman-teman. Saya belum siap, kata Ahmad, 5 menit lagi. Nah, penggunaan tanda baca ini digunakan pada perkataan seseorang. Saya belum siap, itu kata Ahmad, 5 menit lagi. Nah, di sini ada yang salah. Yang salahnya ini tanda petiknya itu digunakan pada kata Ahmad. Itu salah ya. Itu bukan perkataan atau pembicaraan seseorang. Yang ke-12 ini ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini biasa digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dalam teknik menulis digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Di sini ada dua contoh, ada kalimat yang benar atau penggunaan tanda baca yang benar, dan ada kalimat yang salah dan penggunaan tanda baca yang salah. Yang pertama ini rate of inflation, laju inflasi. Nah, di sini dalam laju inflasi itu ada tanda petik tunggal. Ini merupakan makna atau arti ya dari rate of inflation, yaitu laju inflasi. Nah, yang kedua ini penggunaan tanda baca yang salah. Nah, di sini penggunaan tanda petik tunggalnya itu pada rate of inflation, bukan pada maknanya atau artinya, tetapi pada kata asingnya ya teman-teman. Ini merupakan tanda baca yang salah atau penggunaan tanda baca yang salah. Yang selanjutnya ada tanda baca tanda garis miring. Tanda garis miring ini dalam teknik menulis dipakai dalam nomor surat dan nomor pada kalimat. Tanda garis miring ini juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau. Contoh kalimat yang salah dan pembenarannya. Contoh kalimat yang salah itu harganya 50.000 per lembar. Kenapa salah? Karena makna per yang digunakan tanda garis miring menjadi double karena adanya per yang ditulis dengan huruf. Dan pembenarannya adalah harganya 50.000 per lembar tanpa kata per yang ditulis dengan huruf. Cukup dengan tanda garis miring. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis ada yang ditulis dengan cara titik spasi, titik. Tanda tersebut digunakan dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contoh kalimat yang betul adalah, kalau begitu ya lebih baik kita cari tempat makan lain. Contoh yang kedua adalah, sayangnya tidak semua orang setuju dengan titik. Contoh kalimat di bawah ini adalah contoh penggalan dari naskah atau dialog yang ada di dalam kalimat yang menggunakan tanda elipsis. Selanjutnya, yang ke-15 ada tanda apostrof.
Tanda penyingkat atau apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Tanda apostrof dalam teknik menulis juga terkadang digunakan dalam penulisan nama ataupun kata khusus serta serapan bahasa asing. Contoh kalimat yang betul adalah 29 Februari, tanda apostrof 16. Maksud dari tanda apostrof sebelum 16 adalah untuk menyingkat tahun 2016. Selanjutnya, Al-An'am. Bukan ditulis Al-An spasi am atau Al-An'am tanpa spasi dan tanpa tanda apostrof. Setelah kita mendengarkan paparan dari rekan pemateri, berdasarkan pembahasan tentang kesalahan penggunaan tanda baca dapat disimpulkan bahwa tanda baca adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk memisahkan berbagai bagian dari suatu kalimat. Tanda baca memiliki beberapa fungsi yang harus kita ketahui, yaitu 1. Mengatur jeda saat seseorang membaca kalimat. 2. Mengatur intonasi ketika seseorang membaca kalimat. 3. Memberikan penegasan pada kalimat. 4. Menggambarkan struktur kata atau kalimat pada sebuah tulisan. Dan yang terakhir, menunjukkan adanya tata kata pada sebuah tulisan. Kesalahan penggunaan tanda baca bisa mengakibatkan kesalahpahaman bagi para pembaca. Dan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan PUEB, ada 15 tanda baca yang harus kita pahami. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan artikel ilmiah kami telah tersampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian maupun materi yang kami bawakan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.